Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Indraswari. Saya absen 37 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1E. Dan ini teman-teman saya. Nama saya Vina Syifaul Kholbia Alhan, nomor absen 32. Nama saya adalah Marwa Amati. Nomor absen saya adalah 36. Kami adalah kelompok 3 dan akan membawakan presentasi dengan bab Pancasila sebagai ideologi negara, mata kuliah pendidikan Pancasila. Poin yang akan kita bahas pertama adalah hakikat dan jenis-jenis ideologi secara umum yang terdiri dari 3, yaitu pengertian ideologi, hakikat ideologi, dan jenis-jenis ideologi. Poin yang kedua adalah peranan ideologi bagi suatu negara. Poin yang ketiga, agensi Pancasila sebagai ideologi Pancasila. Dan poin yang terakhir adalah perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, komunisme, sekularisme, dan ideologi keagamaan. Untuk yang pertama, hakikat dan jenis-jenis ideologi secara umum. Pengertian ideologi. Pengertian ideologi secara umum adalah merupakan sekumpulan ide, dasar, gagasan, kepercayaan, serta keyakinan yang mempunyai sifat sistematis, berbasis arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh sebuah masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk yang kedua, hakikat ideologi. Ideologi dalam hakikatnya merupakan gagasan, ide, dan juga ajaran. Secara umum, ideologi erat kaitannya dengan hal-hal politik sehingga terkadang juga disebut sebagai ideologi politik. Cara pandang atau ideologi ini merupakan sebuah pilihan yang memiliki keterkaitan dalam proses perwujudannya. Dan bila seseorang telah memahami dengan seksama suatu ideologi secara lebih mendalam, dengan begitu maka seseorang akan mengimplikasikan ideologi tersebut di dalam kehidupannya sebagai pedoman hidup. Untuk selanjutnya, jenis-jenis ideologi. Sebenarnya ada banyak sekali ideologi di dunia ini, namun ada beberapa jenis ideologi yang cukup populer. Berikut ini adalah beberapa jenis ideologi, yakni ideologi kapitalisme. Gagasan utama dalam kapitalisme adalah kebebasan individu untuk melakukan akumulasi kapital individual. Dalam ideologi ini, negara tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam upaya memperkaya diri yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian ideologi liberalisme. Gagasan utama dalam liberalisme adalah kebebasan individu dan menjunjung tinggi kesetaraan di dalam masyarakat suatu negara. Hak-hak dasar setiap orang harus dilindungi oleh negara. Kemudian ideologi Marxisme. Ideologi Marxisme merupakan hasil pemikiran Karl Marx. Karl Marx menyusun suatu teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Kemudian ideologi sosialisme. Gagasan utama dari ideologi ini adalah kesetaraan sosial di mana pemerintah memiliki peran dominan atas individu. Dalam ideologi sosialisme tidak ada pengakuan atas hak milik pribadi. Kemudian ada ideologi nasionalisme. Gagasan utama dari paham nasionalisme adalah kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap individu dan masyarakat. Kemudian ada juga ideologi feminisme. Gagasan utama feminisme adalah perjuangan kesetaraan hak dan tanggung jawab bagi perempuan dalam politik, ekonomi, budaya, ruang pribadi, dan ruang publik. Untuk poin yang kedua, yakni peranan ideologi bagi suatu negara. Peran ideologi menurut Jacques Ellul Ricard antara lain yakni sebagai jawaban atas kebutuhan akan citra atau jati diri suatu kelompok manusia, sosial, komunitas, organisasi atau bangsa. Yang kedua, untuk menjembatani founding father dan generasi penerus. Kemudian menanamkan keyakinan akan kebenaran perjuangan kelompok yang berpegang pada ideologi tersebut. Dan yang terakhir, sebagai suatu kode atau keyakinan para pendiri yang menguasai dan mempengaruhi seluruh kegiatan sosial. Poin yang ketiga,
Argensi Pancasila sebagai ideologi Pancasila. Insinyur Soekarno menggambarkan argensi Pancasila secara ringkas, tetapi meyakinkan Pancasila adalah dasar falsafah dan juga suatu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan, terutama imperialisme. Memahami argensi Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Yang selanjutnya adalah perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme, komunisme, sekularisme, dan ideologi keagamaan. Dari sisi pengertian, ideologi Pancasila merupakan ideologi di mana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diambil dari nilai-nilai kebudayaan leluhur bangsa. Ideologi liberalisme atau liberal merupakan ideologi pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Ideologi komunis merupakan sebuah ideologi di mana ideologi ini mengutamakan hak semua kelas sosial yang ada di dalam masyarakat tanpa adanya perbedaan sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara. Ideologi sekuler. Ideologi sekuler merupakan suatu paham atau pandangan di mana paham ini berprinsip bahwa agama atau hal-hal yang bernuansa agama tidak boleh masuk ke dalam pemerintahan. Artinya, agama tidak boleh ikut berperan di dalam politik, pendidikan, kebudayaan maupun dalam hukum. Kehidupan sosial diatur berdasarkan kemanusiaan atau akal budi manusia. Ideologi agama. Ideologi agama merupakan ideologi yang dianut suatu negara atau bangsa sebagai falsafah bangsanya yang diambil dari sumber-sumber falsafah agama yang tercantum dalam kitab suci agama. Makasih telah menyimak presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membacakan presentasi. Apabila ada kekurangan, silahkan ditambahi sendiri, dan apabila ada kelebihan, mohon dikembalikan. Kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.